balik lagi sama Unyil. Hari ini Unyil gak akan sendirian tentunya. Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Om Komeng. Gue gak semangat nih. Ini nih, gue lemes banget kayak aneh bau basahnya. Aduh. Kenapa Om Komeng datang-datang marah-marah? Bukannya marah, cuman kesel aja. Masa IndiHome gue diganti Indigo? Lah, ngobrol sama setan mulu. Itu ada orang bilang katanya diblokir, belum bayar. Lah, itu sebenarnya gimana sih? Sabar. Udah sabar Om Komeng. Tarik napas. Tahan. Kalau lihat api langsung tidur ya Om Komeng. Tuh kan, lu udah di Miswar lo yang suka tidurin orang. Hei, tidur gitu. Oh, udah dikorbusir ya. Iya teman-teman, tepuk tangan untuk Om Komeng. Halo Om Komeng, apa kabar? Baik, tepuk tangannya kok silent. Oh. Baik. Om Komeng, sekarang kesibukannya apa aja nih? Kalau Unyil boleh tahu. Sibuk apa ya? Kemarin habis syuting iklan. Terus biasanya persiapan buat puasa. Kan biasanya kalau bulan Ramadan itu ramenya antara pelawak dan ustadz. Om Komeng, boleh dong ceritain pengalaman karirnya. Unyil penasaran nih. Wah, kalau nyeritain perjalanan itu bukan saya, Ebit Gade. Tuh dia tuh perjalanannya tuh. Perjalanan saya apa ya? Ya sebenarnya nggak jauh nih dari rumahnya Unyil. Diawali, bukan di B Wali ya, di A Wali. Di sini Gelanggang Remaja Jakarta Timur. Waktu itu saya bantuin teman saya. Dia itu sutradara. Saya kebetulan waktu itu sekolah yang berhubungan dengan pas sutradara itu, sinema. Tapi waktu itu dia mau ngadain off air di Ancol, saya bantuin di art director. Jadi sebenarnya cita-cita saya sutradara. Nah, kalau diterusin saya mungkin udah di Hollywood. Ya. Kalau nggak meleset di Bollywood, meleset lagi Jawawood. Om Komeng, ada gak sih pengalaman lucu yang Om Komeng gak bisa lupain sampai hari ini? Sampai hari ini yang saya nggak lupain itu orang nipu saya IndiHome. Saya melawak nggak diketawain. Itu udah sampai sekarang tuh. Jadi saya kalau mau ngelawak dulu ada plan A, plan B, plan C. Kalau nggak diketahui juga plan deh udah bingung. Jadi saya biasanya dulu di grup di Diamor. Saya, Jarwo Kuat, Rudi Sipit, Mamo waktu itu grupnya. Jadi ngelawak di Jakarta Utara. Hampir deket pelabuhan. Di situ banyak tuh tempat-tempat hiburan. Saya ngisi di situ. Terus biasanya saya keluar kedua tuh. Keluar pertama Jarwo. Saya kedua. Nggak lucu. Jarwo keluar nggak lucu. Saya keluar nggak lucu. Saya bingung nih. Rubah dengan bahan lain. Masih nggak lucu. Saya tanya nih sama waiter ya. Mbak, ini kok dia nggak ngerti lawakannya nih. Orang mana sih? Oh itu orang Korea baru sandar gitu. Jadi kalau di pelabuhan tuh ya kita nggak tahu kan. Udah gitu kan lampu di tempat hiburan malam tuh agak remang-remang. Jadi kita pikir ya orang kita juga ya pantas saja. Nah di situ akhirnya merubah dengan tidak verbal lagi slapsticknya. Apa itu striptip Om? Ya banyak gerak-gerakan tuh, dorong-dorongan. Akrobat Om. Akrobat macem-macem aja. Emang Pak Tepong tuh, tinggalnya Unyil tuh Pak Tepong. Om Komeng, kan Om Komeng terkenal jahilnya. Nah, Unyil mau tahu nih, Om Komeng nih udah jahilnya dari lahir atau pas gede aja? Pas jadi komedian baru timbul rasa jahilnya. Kalau timbul itu Sri Mulat ya. Jadi kalau saya kan lain Diamor. Jadi jahil saya ini apa ya? Saya kalau bicarain orang kayak puas banget gitu.
Jadi apa ya? Ya dari dulu aja dari kecil kayak gitu. Nah, dulu makanya akhirnya jadilah spontan yaitu saya sama Septian suka jalin temen, isengin temen. Kata Septian, lu bisa jadi duit deh. Kebetulan waktu itu kalau di luar tuh udah macem-macem candid camera tuh ada. Tapi buat ditawarin waktu itunya ya nggak mau TV. Apaan nih? Kan sesuatu yang aneh. Waktu itu di Indonesia hal yang baru. Iya. Saking barunya masih ngebulnya, anget kan. Nah, TV-TV atau PH nih, production house bukan pemotongan hewan, ya. Wah, ini nggak bercerita nih tentang apa nih, kayak gitu. Ya ke TV itu beberapa kali sampai akhirnya TV nyerah kali ya, capek kali. Dari diterima bikin, ya meledak. Ya mungkin waktu itu saya taruhin petasan gede banget ya, petasan teko jadi meledak gitu. Ya mungkin orang-orang aneh aja. Hampir seluruh Indonesia ratingnya tertinggi cuman di Jakarta tuh dikalahin sama Sidul waktu itu. Itu ya. Jadi dulu ngitungnya belum share masih rating. Ratingnya bisa gede. 30. Sekarang orang ngitung share karena rating tuh 0, sekarang saking banyaknya TV dan banyaknya ya orang yang muncul di TV. Waktu itu Om Komeng ratingnya tinggi. Kalau boleh tahu ngapain? Ya saya manjat pohon. Jadi udah paling tinggi itu gitu. Ya jadi ngerjain orang doang itu. Nah, makanya waktu itu Septian ya tepat. Coba kita jadiin pekerjaan gitu. Ya itu. Apa yang kita inginkan biasanya ya memuaskan. Saya seneng ngerjain orang ya tentu jadi pekerjaan saya. Ya puas banget. Ada honornya lagi. Om Komeng, kan sekarang udah beralih juga nih ke YouTube. Menurut Om Komeng, apa sih bedanya ngelawak di TV sama di channel YouTube Om Komeng sendiri? Ya kalau saya bikin YouTube juga baru ya. Karena memang nggak begitu percaya dengan YouTube itu. Apa ya? Kalau di kita ya masih belum begitu. Soalnya kayak kemarin aja yang sekolah online aja belum begitu bisa berjalan dengan baik. Karena kan di kita nggak kayak di luar negeri wifi di mana-mana gitu. Ini aja pada sekolah ada yang di polsek, yang ada wifi-nya, ada yang di kantor kelurahan. Kemarin ya. Jadi kalau buat paling di kota-kota besar aja sih. Makanya saya belum begitu yakin dengan YouTube itu pada waktu itu. Cuman karena pandemi saya di rumah mulu ngapain ya saya bikin lah Kominfo Komeng memberikan info. Dia ngomong kagak anggut-anggutan aja lu gitu. Kayak toge di mulut nih kalau apa ditoprak nih togenya gitu yang tawa lo. Nah jadi bikinlah itu gitu. Jadi memberikan informasi dengan berkomedi. Umpamanya saya wawancarain Unyil, tapi sambil bercanda gitu. Gimana sih Unyil dari kecil sampai sekarang kecil, nggak gede-gede gitu. Oh. Nah orang banyak tahu gitu sih. Jadi ya kalau bedanya sih kalau di YouTube mungkin lebih bebas ya. Ngomong nggak ada aturan. Walaupun yang mengatur kan di luar. Kita ngomong joroknya bahasa Indonesia yang di luar nggak ngerti gitu. Maksudnya ya paling yang dia apa yang dia lihat kayak biasanya adegan perkelahian itu dia biasanya suka apa ya ngasih dolar kuning ya namanya. Terus kalau ada yang berdarah-darah tuh nggak boleh. Tapi kayaknya kalau masih verbal belum ada. Nggak tahu nanti kalau udah dikontrol sama negara masing-masing. Om Komeng kan sudah puluhan tahun di dunia hiburan tanah air. Masih adakah mimpi-mimpi Om Komeng yang belum terwujud? Jadi presiden. Hehehe, semoga cepat terwujud ya Om Komeng. Tapi di Afghanistan. Waduh Om Komeng. Gak apa ya. Ini pun sebenarnya bukan mimpi dan bukan cita-cita. Saya pengen jadi saudara. Saya basic selain sinema
saya kuliah di perbankan. Jadi masih rancu. Pernah pengen jadi dokter, pernah pengen jadi gubernur BI, pernah pengen jadi saudara. Ya Tuhan menentukannya lain. Saya menjadi pelawak gitu ya. Jadi kadang-kadang ya itu yang banyak orang bilang tuh. Kita menginginkan tapi Tuhan yang menentukan. Kita ingin apa, ya udah jalanin aja. Jadi kalau mau ngikutin mimpi agak apa ya, keinginan ya kadang-kadang bisa apa yang diinginkan, bisa juga enggak. Karena menurut saya manusia tuh Tuhan memberikan apa aja yang di diri kita. Jadi kita bisa jadi apa aja, apa yang mau asal. Nih saya ditanya nih, kan nggak ada bakat pelawak, kan nggak ada turunan, kan nggak ada gitu. Tapi Tuhan ngasih sebenarnya mau jadi apa aja kita sebenarnya bisa gitu. Cuman ya itu, makanya waktu saya ditawarin jadi pelawak saya bilang nggak bisa. Terus Rudi Sipit bilang bisa nih teknik ini, ada saya belajar. Saya lawak itu bisa dipelajari. Jadi makanya saya nggak percaya. Oh karena dia bakat, ya enggak, orang Tuhan ngasih apa aja, bakatnya udah ada di dalam diri kita gitu. Nah, saya mulai mempelajari itu, terus komedi. Jadi setiap hari hari Minggu ini saya ngomongin gelas, seharian saya harus ngomongin gelas tuh Nyil, yang dibikin lucu gitu. Besok mau piring, besok meja. Nah jadi apapun terus saya tulis nanti kalau buat inget lagi suka saya baca. Nah pada saat saya mau ketemu lawan main kayak gini nih, kayak Unyil nih mau bikin adegan apa, udah banyak di sini saya save. Sebenarnya manusia seberapa sih kekuatan spontanitasnya? Nggak mungkin 1/1000 detik, nggak mungkin. Kalau mau mungkin ya itu tadi, apa aja kita masukin ke otak kita. Baru nanti orang ajak ngomong apa aja udah tahu, udah ada di sini nih. Coba ya sekarang mau ngomong apa? Berarti jadi pelawak harus banyak risetnya ya Om. Berarti banyak hal yang Om Komeng harus tahu dong. Sebenarnya harus seperti itu. Makanya kita juga kalau mau main, saya mau main sama Unyil nih. Oke, adegannya apa nih? Kita ngomongin tanah nih. Oke. Nah, itu enak tuh kalau ada harus diomongin. Ada juga yang Unyil kita mainin. Ah, udah nanti gampang, gimana di sana aja. Nah, itu yang saya tidak sukai. Ya, paling nggak kan harus ngobrol biar. Lawak kan kalau berdua main saut-sautan enak. Kalau cuma sendiri doang ya lucu sih lucu kalau dia, tapi sendiri ya nggak enak dilihat gitu ya. Iya, Om Komeng, apa sih perbedaan dunia hiburan tanah air waktu zaman Om Komeng baru terjun ke dunia hiburan sama saat ini? Apa yang menjadi perbedaan dan kontras? Yang kontras tuh dulu Munir ya ketuanya ya. Yang kontras. Tanah air yang sangat kontras dengan Tanah Abang. Jadi dia hanya memikirkan pakaiannya aja Nyil. Hehe, Om Komeng bercanda terus. Unyil gak ngerti nih. Apa ya? Kalau kita mau terus kayak saya ngelawak dari 88 sampai sekarang. Gimana orang jadi biar suka terus? Ya kita harus ngikutin zaman tuh Nyil. Nah, lawakan dari dulu cuman baru keluar aja main mimik aja. Orang udah ketawa. Itu kan ada tuh kayak mulai slapstick, terus pakai baju aneh-aneh dulu, mamanya kayak dasi segini atau buka coreng-coreng gitu kan, tuh terus kan jalan tuh. Sekarang kan orang duduk pelawak udah rapi pakai jas, pokoknya keren, muka nggak diapa-apain, asal dari perbal doang lucu. Nah itu kan yang terus berubah gitu kan. Nanti sebenarnya sih muter sama mode sama apa kan gitu hidup tuh Nyil tuh. Celana tuh ada yang sempit, ada yang lebar, balik lagi ke sempit, balik lagi ke lebar, balik lagi ke gede lagi, balik lagi ke kargo. Nah sama seni juga gitu tuh. Nah nanti slapstick udah nggak dimainin, main perba.
Nanti ada penggabungan antara verbal sama slapstick. Ya gitu aja sih. Jadi saya harus ngikutin terus. Tapi Om Komeng melihat perkembangan dunia digital saat ini yang mana banyak pelawak-pelawak baru yang muncul di TikTok itu menjadi peluang atau tantangan bagi Om Komeng sendiri. Ya bagus, malah kita jadi tambah mencari dan mencari lagi. Dulu tuh satu bahan aja, satu bahan lawakan saya main di Makassar, itu bisa dimainin lagi di Bandung. Sekarang enggak. Kita main kan kadang banyak medsos, kadang orang rekam atau nongol. Nah kita main di Bandung pakai bahan itu lagi bisa dia. Udah pernah nih gue nonton nih, walaupun dia nontonnya di medsos. Jadi sekarang nyarinya harus lebih dan lebih gitu. Terus sekarang kadang-kadang satir juga kalau lebih kan satir itu harusnya samarnya. Jadi gini aja, biar Unyil ngerti ya. Ini satir nih, kan setiap kerajaan tuh dulu belum ada Indonesia ya. Nah, sebelum ada Indonesia, setiap kerajaan tuh ada pelawaknya. Nggak tahu namanya lain-lain ya. Kayak di Jogja sampai sekarang ada tuh di Jogja tuh namanya Oce-Oce. Jadi kalau raja pengen hiburan, dipanggil Oce-Oce itunya. Ngelawak depan raja tuh. Tapi dia sebenarnya ngelawak sambil memberikan informasi yang ada di wilayahnya si raja itu. Umpamanya dia ngelawak depan raja, daerah Cawang tuh kering banget gitu. Anak kecil sampai nangis nggak keluar air mata. Keluarnya aerobik, umpamanya gitu tuh. Raja ketawa, tapi dia juga mikir, daerah gua ada kekeringan tuh. Nah gitu. Itu kan dia sebenarnya mau mendapatkan itu ya. Jadi satirnya itu di situnya. Nah, sekarang agak repot ya. Saya nggak ngerti zaman yang Unyil tadi nanya digital ini ya. Saya kemarin ngangkat kasus. Saya ngelawak dengan ada cewek sebagai anak saya gitu. Nah, anak saya ini si cewek mau ke restroom, toilet, ngerti? Iya, ngerti Om. Nggak jelas lagi kamar mandi. Kalau kata orang zaman dulu, Pak numpang ke belakang. Ada dia mau ke kamar mandi. Nggak tahu ngencing di dapur kok aja. Asem banget. Nah itu. Nah, anak saya ini mau ke toilet. Orang lain pada berebutan tuh karena cakep, pada mau nganterin. Saya bilang jangan, biarin saya bapaknya. Itu satir saya itu waktu itu mengarah ke pesantren yang ada di Bandung. Dia mengaku seorang bapak terhadap anak-anaknya, tapi malah banyak ada yang hamil, ada yang oleh si bapak itu. Berarti kan nggak benar. Nah, saya nyindir itu tuh Nyil. Maksudnya lu daripada lu diintip sama orang lain, mendingan bapaknya sendiri yang ngintip nih pada saat ke toilet. Saya nyindir itu. Tapi orang nggak ngerti itu. Padahal itu rame kasusnya pesantren itu. Nah, saya sebagai seniman ya harus membicarakan itu dan harus memberikan warning itu kepada mereka yang melakukan atau kepada masyarakat yang melihat atau mendengar. Tapi pandangan orang, saya melecehkan perempuan kan rame sempet apa namanya itu dia? Trending topik. Nah, Pintar kan Unyil? bukan trending hidayat, trending topik. Karena kalau digabungin itu jadi pemain bulu tangkis. Iya, jadi sekarang lebih keras nih Nyil nih ke situ. Nah, jadi kadang-kadang bingung karena generasi apa ya? X ya, generasi apa sih? Z. Ya, Z. Nah, itu. Jadi karena mereka lebih menguasai dunia maya. Jadi apapun yang kita lakukan, ya dia ingin tahu dan ingin lebih tahu lagi. Gitu. Beda kalau taunya dadakan. Tahu bulat dong Om. Bulat. Oke Om Komeng terakhir. Mana? Terakhir lu. Pala Unyil udah pusing, gak ngerti omongan Om Komeng. Ya kan saya aja nggak ngerti. Enggak, Unyil bercanda kok. Unyil ngerti.
harapan Om Komeng apa ke depannya? Saya tuh tidak pernah punya harapan. Saya tuh inginnya juara 1. Biasanya harapan itu pialanya gede tapi keempat. Kan juara 1, juara 2, juara 3 baru juara harapan. Bukan harapan itu Om maksudnya. Jadi ya jangan terlalu banyak berharap. Tapi jadikanlah mimpi jadi kenyataan. Terus saya punya moto nih gini nih. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kamu jadi orang lain, maka kamu jadi-jadian. Siluman. Nah, jadi saya nggak pernah banyak berharapnya. Buktikan aja gitu. Maksudnya jadiin kenyataan. Gitu. Lu kayak orang mau sholatnya begini mulu. Itu bisa jadi motivasi buat Unya ke depannya. Om Komeng, tadi kan datang ke sini marah-marah, kesel karena penipuan. Mau tau dong tipsnya agar gak kena tipu? Tadi Om Komeng berhasil bayar apa kagak? Justru saya kesini ame Unya minta solusi, lu malah nanya ame gue nih. Unya kan masih SD Om. Saya dari SD, masa Unya masih SD aja? Kan Unya setia nemenin adik-adik. Ya apa ya, saya juga bingung ya. Mungkin sekarang kalau mendapatkan apa-apa kayak tadi, jangan langsung percaya kali ya. Apakah ini dari IndiHome gitu. Begitu juga kalau nerima-nerima berita, jangan langsung di-share ke orang. Mungkin kita teliti juga. Apakah ini benar atau hoax kali gitu kali kuncinya ya. Ya mungkin ya. Saya soalnya pusing juga. Orang saya udah bayar dibilang malah mau diblokir, suruh bayar lagi. Sekarang banyak tuh. Ada apa ya? Orang ngirim paket katanya. Dibuka maksudnya mau ngeliat paketnya. Tapi nggak taunya itu apa ya, nyedotin aplikasi yang ada di kita tuh. Nyedotinnya pakai sedotan Om. Enggak, dia pakai vacuum cleaner. Ya sekarang mah zamannya begitu. Tawa lo. Orang gua aja bingung lu malah ketawa-tawa. Gimana cara nyedotin pakai HP Om? Ya gitu dia tuh, ya susah neranginnya. Nah, itu kan nggak kelihatan tuh. Orang sekarang zaman nggak kelihatan. Belanja aja sekarang nggak ada yang dilihat, nggak ada yang jual, nggak ada yang kita tuh udah datangnya ke rumah, ya kan? Lu bingung sekarang, jadi ya gitu deh Nyel. Kayak Unyil gini nih. Padahal ada orangnya di bawah nih nggak kelihatan. Oke, terima kasih banyak Om Komeng udah mau diajak ngobrol bareng Unya hari ini. Semoga semakin sukses karirnya dan terus menghibur rakyat Indonesia. Dikasih suruh minum nih Nyel dari tadi. Oh iya, silakan diminum Om. Terima kasih. Ya. Panas aja tuh Nyel. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton podcast si Unyil. Sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.